Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Kori Gita Cayani. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi sebagai ilmu sosial. Baiklah, video ini berisi konsep ilmu sosial, objek material, dan objek formal ilmu sosial, administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, hubungan administrasi dengan cabang ilmu lainnya, dan kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Dimulai dari konsep ilmu sosial, saya akan membawakan pengertiannya menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Yudhistira Kagarna. Beliau mengatakan ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial. Lalu menurut Ralph Dahdorf, ilmu sosial merupakan suatu konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat ilmu akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Lalu William Lyon Mackenzie, beliau mengatakan ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial. Nah, dari seluruh pengertian tersebut, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, bahwa ilmu sosial mengarah pada pembahasannya dan pada perilaku aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, ilmu sosial sebagai objek perhatiannya dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Lalu objek material dan objek formal ilmu sosial. Objek material ilmu sosial memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan. Tetapi yang membedakan antara objek formal dan material, objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang dari mana objek material disorot. Objek formal ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan tersebut. Dilanjutkan lagi oleh administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Ilmu administrasi merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial yang secara khusus mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bekerja sama ini bukan hanya 2 orang, tapi bisa lebih dari 2 orang atau dalam kelompok yang besar. Dengan demikian, administrasi akan dijumpai atau ada di segala bidang kehidupan manusia dimanapun ia berada, dan ingin disebut fenomena masyarakat. Administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial karena objek penyelidikannya adalah manusia. Unsur-unsur administrasi yang pertama, minimal 2 orang, karena namanya bekerja sama berarti memiliki partner atau lebih dari 1 orang, yaitu minimal 2 orang atau lebih. Lalu kedua, kerjasama. Kerjasama ini untuk mencapai satu tujuan, seperti yang telah tertera di nomor 3, tujuan. Lalu keempat, kegiatan. Kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Lanjutkan oleh hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Hubungan administrasi dengan cabang ilmu lainnya, salah satunya ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi sosial. Baiklah, selanjutnya hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Apa sih ilmu hukum? Ilmu hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari pengetahuan norma-norma dan kaidah-kaidah hidup yang ada di dalam
masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku. Nah, salah satu penyebab kenapa hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu hukum ini semakin erat, adanya ilmu hukum administrasi negara. Nah, ini mempelajari apa sih? Nah, di sini ini mereka mempelajari tentang organisasi hukum dan juga hukum pradata sebagai hukum utama. Lalu selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Nah, apa sih hubungannya? Nah, ini dia beberapa hubungan dari ilmu politik dengan ilmu administrasi. Hubungan antara mereka ini sangat erat dan telah lama terjalin. Orientasi dari studi politik dalam administrasi ini meletakkan sebagai salah satu elemen dalam proses pemerintah. Nah, munculnya kohidmah politik administrasi ini juga sebagai salah satu gerakan akan buruknya karakter dari pemerintah itu sendiri. Lalu selanjutnya, hubungan administrasi dengan ilmu politik. Dilihat dari kedua prinsip dari administrasi dengan ilmu ekonomi ini, Oke, selanjutnya hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Apa sih ilmu hukum itu? Ilmu hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan dinamis dari administrasi ini hanya dapat dijamin apabila orang yang melangsungkan itu taat pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. Nah, semakin eratnya ini ditunjukkan pada adanya ilmu yang bernama ilmu hukum administrasi negara. Nah, mempelajari apakah ini? Dia mempelajari tentang organisasi hukum dan juga hukum pradata sebagai hukum umum. Lalu selanjutnya, hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik. Nah, apa sih hubungannya? Hubungan antara administrasi dengan ilmu politik telah berjalan lama. Orientasi politik dalam studi administrasi meletakkan administrasi sebagai salah satu elemen dalam proses pemerintahan. Nah, munculnya kohidma antara politik dan administrasi ini juga disebabkan oleh gerakan dari buruknya karakter dari pemerintah. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Dilihat dari prinsip dari ekonomi dan prinsip administrasi ini, maka keduanya sama, yakni masalah efisien dan efektivitas. Satu perkembang yang mempererat ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi ini juga telah karena adanya sama-sama menelaah lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan, firma, PT, Perum, Perjan. Lalu dalam bidang telaah tersebut antara administrasi dengan ekonomi saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Selanjutnya, alih-alih ekonomi juga telah banyak menyumbang untuk administrasi dalam hal meramaikan dan pembuatan keputusan. Lalu juga antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi, dan bahkan kadang overlapping atau tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Oke, selanjutnya ilmu administrasi dengan ilmu sejarah, apa sih hubungannya? Ya, ilmu sejarah akan memperlihatkan teknik analis atau teknik pemecahan masalah yang akan menunjukkan bagaimana proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek kehidupan masyarakat lainnya yang sudah-sudah, sehingga kita bisa menelaah perbedaan aspek kehidupan di dahulu kala dengan yang sekarang terjadi. Dengan ilmu sejarah ini juga dapat memberikan teknik administrasi yang menunjukkan bahwa apabila hendak memperoleh
hasil yang sama dengan apa yang dicapai pada masa yang lampau, maka haruslah menggunakan alat yang sama bila perlu beberapa penyesuaian. Nah, dengan ilmu sejarah akan juga dia memberikan observasi filosofi di mana menekankan pada hal-hal yang tidak bersifat konkret. Dengan demikian akan dapat diungkap keajekan dari administrasi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya hubungan ilmu administrasi dengan antropologi. Apa sih hubungannya? Antara antropologi mempelajari dengan ilmu administrasi, seperti yang kita tahu, antropologi mempelajari tentang budaya, maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan ada administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Nah, jadi kita bisa memahami bagaimana administrasi yang dulu dan administrasi yang sekarang sehingga kita bisa membandingkan keduanya. Jika yang dulu lebih baik, jadi kita bisa saling melengkapi dan saling mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya, ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi. Apa sih hubungannya? Maaf. Dalam hal ini perlu dilihat ya, sejauh mana administrasi mampu dalam mengadaan teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya, jika perlu dilihat sejauh mana yang diperintah atau rakyat bersedia dipimpin, diurus, dan diatur dalam perhubungan antar manusia dalam masyarakat negara. Seperti yang kita tahu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang kehidupan sekitar di masyarakat. Lalu selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi. Perilaku sosial, hubungan antar manusia, antar individu, atau hubungan sosial yang merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi itu adalah objek telaah dari psikologi sosial. Pendekatan dalam ilmu psikologi sangat membantu perkembangan ilmu administrasi. Lalu selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bawa ini, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya dengan melibatkan segala perilaku kebutuhannya, baik materi, budaya, kejiwaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Sedangkan ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan serta ekonomi, seperti ekonomi, psikologi, antropologi, politik, hukum, dan ilmu-ilmu eksakta serta matematik, statis, dan teknik. Semuanya memberikan sumbangan agar lebih dimengerti bagaimana seorang atau sekelompok masyarakat dapat mencapai tujuan bersama. Saya sangat berharap dengan materi yang saya bawakan ini, kita semua dapat mengerti bahwa kita saling membutuhkan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, jadi kita harus bisa mengerti dengan sesama. Jangan hanya mau dimengerti, tapi juga kita harus dapat mengerti individu lainnya, saling toleransi, saling bekerja sama untuk semuanya, karena seperti yang telah ada Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, walaupun berbeda kita tetap satu, Indonesia tetap satu. Terima kasih telah mengklik video ini, terima kasih telah mendengarkan materi yang saya bawakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga harinya menyenangkan. Dah.